Oke, halo semuanya. Di sini saya akan, menunjukkan sebuah aplikasi mobile sederhana gitu ya, itu untuk penerapan, CRUD sederhana menggunakan Flutter dan juga, eee, SKF Lite Library, yaitu, membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan Flutter dengan implementasi, database-nya itu menggunakan SQLite. Oke, untuk sebelumnya saya akan menunjukkan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya akan langsung saja, di-run untuk, kasih tunjuk ke kalian, bagaimana tampilannya gitu. Baik, dan ini ada tampilan awal dari aplikasinya. Di sini masih kosong ya. Saya akan mencoba menambahkan satu buah data gitu. Di sini misalnya namanya adalah, diri saya sendiri dengan nomor telepon, ngasal aja ya, misalnya 0856789100 gitu. Dengan emailnya, eee, diri sendiri @admin.com, dan juga company-nya adalah saya sendiri, Co Limited, seperti ini. Dan di sini, ada sebuah fitur tambahan, yaitu di mana kita bisa menambahkan sebuah gambar. Di sini ada icon kamera ya, kalian klik aja. Di sini akan ditampilkan dua buah prompt, yaitu, memilih dari galeri atau menggunakan kamera. Di sini saya contohkan menggunakan kamera ya. Di sini akan ada sebuah prompt untuk, permission untuk mengakses kamera. Di sini kita bisa, allow aja. Setelah itu kita akan dimasukkan ke dalam sebuah, kamera virtual ya, karena ini saya menggunakan emulator ya, maka di sini diberikan, kamera virtual. Di sini contohnya saya akan, memotret patung kucing ini. Kita ambil gambarnya, setelah itu dicentang, dia akan langsung otomatis, masuk ke dalam, sini. Lalu kita bisa langsung saja save. Setelah, selesai di-save, maka dia akan langsung menampilkan, list-nya di halaman utama. Di sini ada nama dan juga nomornya. Lalu jika kita melakukan klik, dia akan menampilkan, detail aplikasi. Di sini ada beberapa fitur tambahan lainnya, yaitu untuk membuka WhatsApp secara langsung dan juga menampilkan QR code. Dan, ketika QR code ini di-scan oleh perangkat lain, dia akan otomatis langsung diberikan prompt untuk, mengimport, kontak dari nomor yang sudah ditulis di sini. Selain itu, di pojok kanan atas ada icon pensil. Icon ini digunakan untuk, mengedit. Jadi ketika kita mengkliknya, di sini akan masuk ke dalam halaman edit. Di sini saya misalnya mengubah namanya menjadi kucing, dan juga emailnya menjadi kucing, seperti ini. Yang lainnya saya akan membiarkan, lalu kita tekan save, maka akan otomatis berubah. Jika kita kembali ke halaman awal juga akan otomatis berubah. Selain itu di sini juga ada tombol delete yang jika kita klik maka akan diberikan prompt untuk apakah yakin ingin menghapus. Jika kita klik delete maka akan langsung terhapus. Dan itu dia adalah tampilan simple dari aplikasi Simple Contact ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian kode yang mungkin sedikit krusial ya. Lalu di sini ada main, ya ini main seperti yang program pada umumnya. Ada main, lalu ada provider untuk state management dan lain-lain. Di sini initial root, on generate root. Di sini saya menggunakan struktur seperti ini agar bisa lebih clean kodenya. Jadi jika ada orang yang mau membaca kodenya itu jadi lebih mudah gitu. Di dalam tampilan home ini ada beberapa widget custom yang sudah saya buat. Beberapa diantaranya ada di bagian ebar. Di sini saya menggunakan custom search ebar. Jika kita klik, maka dia akan langsung diarahkan ke dalam folder widget, yaitu custom search ebar. Di sini saya menggunakan membuat widget custom ini yang saya gunakan untuk membuat ebar dengan tombol search seperti ini.
Oke, di sini saya sudah membuat beberapa data ya. Di sini ada yang WASD dan juga Ridwan. Fungsi custom search bar ini saya gunakan untuk membuat bar dengan ada tombol search-nya. Jadi ketika kita mengklik tombol search ini, dia akan langsung menampilkan sebuah text field yang berisi search. Jika kita misalnya melakukan search Ridwan, dia akan hanya menampilkan Ridwan saja dan yang lainnya hilang. Jika kita menekan tombol silang ini, dia akan kembali ke state sebelumnya. Lalu ada bagian edit. Ya, ini untuk menampilkan form untuk edit yang ini ya. Di sini ada yang sederhana aja kayak ada text field, ada 4 text field, bottom navigation bar. Di sini saya menggunakan bottom navigation bar untuk menampilkan tombol save. Jadi bukan untuk navigation bar ya. Jadi untuk tombol save agar tombol save-nya itu ada tepat di bagian bawah seperti itu. Di sini menggunakan navigation bar save button widget ya, ini widget yang terpisah lagi agar bisa reusable isinya, jadi hanya sebuah padding, lalu ada elevated button yang saya kasih style sederhana agar terlihat berwarna senada seperti ini. Lalu ada kontak detail, yaitu tampilan untuk di bagian kontak detail ini ada nomor teleponnya, ada alamat emailnya, ada company, nama, dan juga foto di atas. Itu menggunakan circular avatar ya. Oke, untuk yang bagian QR code ini saya menggunakan library yang namanya QR Flutter. Di sini fungsi library ini digunakan untuk menampilkan QR code ini. Jadi QR code ini berisi sebuah vCard. Jadi ketika vCard ini dibaca oleh atau di-scan oleh scanner di perangkat mobile, dia akan otomatis membaca bahwa ini adalah format untuk import kontak gitu. Jadi ketika ini berhasil di-scan, maka dia akan langsung seperti diberikan prompt untuk apakah Anda ingin menambahkannya ke kontak atau tidak. Seperti itu. Di bagian add kontak di sini add contact dan edit contact ini isinya hampir sama. Ini saya pisah karena biar lebih mudah aja dibaca gitu, jadi nggak saya gabung. Sebenarnya bisa kalau digabung gitu, kalau tinggal dikasih kondisi gitu kan, atau apakah state yang sekarang dia sedang menambahkan atau edit begitu. Di sini saya pisahkan agar lebih mudah dibaca aja. Lalu di sini ada bagian utils yang untuk membuat utility gitu, seperti searchable state. Lalu ada contact list yang tadi ya, yang buat nampilin vCard itu. Lalu di atasnya lagi ada routes. Di sini semua page-page-nya saya gabungkan atau saya masukkan ke dalam sebuah routes. Di sini ada page route. Di sini untuk ya inisialisasi namanya. Misalnya untuk ketika kita navigate ke dalam home, di sini contohnya kita pergi bagian edit ya. Setelah itu di bagian ini on tab-nya, di sini ada navigator, post name. Di sini post name-nya ngambil dari routes name, lalu contact detail page. Contact detail page ini adalah sebuah static string. Jika kita klik, dia akan langsung ngambil contact detail page yang ini. Jadi kita nggak perlu nulis secara hardcode routes name-nya itu berulang-ulang. Jadi kita tinggal panggil aja. Ini yang tadi ya, lalu argumen dia menambahkan contact seperti itu. Oke, dan selanjutnya ada di bagian custom page. Di sini custom page saya gunakan untuk membuat sebuah page routing custom gitu. Jadi misalnya di sini ketika saya menekan tombol plus di bawah ini ya, dia kan ada animasi kayak nge-slide gitu, dari bawah ke atas gitu ya. Nah, di sini saya membuatnya itu menggunakan seperti ini gitu. Jadi jika kita pergi bagian routes name, di sini akan ada contact detail ya. Di sini contact detail atau add ini homepage. Ya ini contact detail misalnya. Jika kita misalnya nih contact detail kan dia muncul dari bawah ke atas. Kalau misalnya ini saya ubah gitu, misalnya jadi -1 gitu ya. Kita save. Lah, karena kita udah ubah jadi -1, ketika kita klik dia akan munculnya dari atas gitu. Gitu sebaliknya. Jadi kalau yang ini 0, terus yang ini adalah 1, kita save dan kita pergi ke page-nya. Nah, dia muncul dari kanan ke kiri gitu. Jadi kalau negatif berarti dari kiri ke kanan gitu ya.
Jadi fungsinya tuh biar animasinya itu biar bisa saya atur sendiri gitu. Jadi pingin muncul dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah atau bagaimana, seperti itu. Lalu di atasnya ada bagian service. Di sini service adalah untuk menyimpannya ke dalam sebuah file yaitu contact.db ya. Ini disimpan menggunakan library SKFlite. Menyimpannya ke dalam format SQLite. Ya, di sini seperti biasa membuat tabelnya terlebih dahulu, lalu membuat membacanya, lalu di-add, read all, delete, update dan lain sebagainya. Basic CRUD sederhana lah ya. Lalu di bagian provider di sini untuk mengatur state, semua state-nya ada di dalam sini. Jadi state data semuanya itu diatur di dalam contact provider ini. Hanya list ya, dia list of contact model. Contact model ini isinya berisi seperti biasa ya, ID, nama, phone number, apalagi di sini ada email ya, email, company, image untuk avatarnya. Yang disimpan adalah string. Kenapa string? Karena yang disimpan hanya path-nya aja, bukan gambarnya ya. Jadi gambarnya itu dia di-copy ke dalam filenya, ke dalam directory aplikasinya. Jadi ada local storage-nya gitu. Jadi yang disimpan hanya path atau directory dari gambarnya aja. Lalu ada controller ya. Controller ya seperti biasa, controller ini dipakai di bagian add sama edit. Di bagian add sama edit ini di sini ada contact controller. Jika kita klik dia akan ngarah sini. Seperti fungsi controller pada umumnya, ada untuk text editing controller, lalu ada global key ini untuk formnya. Jadi ketika kita ingin misalnya nih kita ingin menambahkan sesuatu, di sini kan ada beberapa input field ya atau text field ya. Di sini kalau ada satu aja yang kosong, misalnya di sini saya ngisi random gitu, dan di sini ada satu yang kosong kan, kita klik save, dia nggak bisa, dia harus ada isinya. Nah, ini alasan kenapa saya pakai form key, mana tadi? Form key, global key ya, itu biar kita nggak usah bikin kondisi satu per satu gitu. Karena kalau yang biasa gitu ya, itu kan kita harus ngecek tuh apakah misalnya name controller ini ada isinya atau tidak gitu. Terus font controller ada isinya atau tidak. Karena itu di sini ada 4 ya. Itu mungkin masih bisa, cuman kalau ada banyak itu sangat tidak efisien karena kita harus ngecek kondisi kondisional tuh satu per satu gitu. Hanya di sini saya menggunakan sebuah form state. Jadi kita hanya tinggal memanggil misalnya bagian add, kita hanya tinggal memanggil satu buah function aja. Misalnya di bagian add ya, di sini di bagian save-nya mana? Controller itu dia ini ya, yang contact controller tadi. Form key, terus current state, lalu validate. Udah gitu aja. Jadi ketika fungsi validate ini dipanggil, dia akan ngecek semua form yang ada di sini. Itu ada isinya atau tidak. Kalau misalnya masih kosong, dia akan error seperti ini atau menampilkan pesan bahwa tidak boleh kosong gitu ya. Caranya itu hanya tinggal membungkusnya aja. Di sini contact form widget, kita klik aja. Nah, di sini ada form, lalu ada kolom, lalu baru text fieldnya kayak yang untuk nama, lalu ada phone number dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu bikin kondisional berulang-ulang. Lalu di bawahnya ada ya seperti biasa untuk update, lalu dia memanggil providernya untuk menambahkannya ke biar bisa muncul atau state-nya terupdate. Oke, mungkin itu aja sih. Untuk source code-nya saya sudah push ya, udah saya push di repository GitHub saya. Kan bisa cek aja ini reponya, atau kalian bisa mampir ke website saya aja lalu klik ini tombol GitHub ini, dia akan langsung diarahkan ke profile GitHub saya. Di sini ada simbol kontak ya, kalian klik aja. Nah, ini source code-nya sudah saya upload ke dalam GitHub-nya. Di sini ada kayak Flutter-nya versi berapa, Dart-nya versi berapa juga, lalu cara instalasinya kayak ini pertama kita git clone, masuk ke dalam situ, lalu ngambil dependensinya, lalu tinggal di-run seperti itu. Link untuk profile GitHub-nya atau link repo-nya akan saya taruh di deskripsi aja ya. Baik, mungkin itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.